Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman pecinta durian. Hari ini kita melakukan penyemprotan. Ini kita menggunakan obat pestisida mereknya Canon. Satu timba air sekitar 16 liter diisi dengan satu tutup botol dari obat pestisida dan satu tutup botol untuk fungisida. Kita menggunakan Fujiwan. Di sini kita lagi pengecoran. Ini adalah proses pencampuran, yaitu pestisida yang dicampur dengan fungisida. Untuk pestisida kita pakai Canon, dan untuk fungisida kita menggunakan Fujiwan dengan pencampuran satu tutup botol pada air sekitar 16 liter. Nah, ini lagi pencampuran, masih diaduk dulu. Ya, diaduk guys. Ya, diaduk. Ini akan digunakan untuk melakukan penyemprotan pada durian dan juga tanaman lainnya. Ada alpukat dan beberapa tanaman yang lain seperti terong dan juga cabai. Ini sekarang lagi memasukkan campuran obat tadi ke dalam tangki. Tangkinya masih menggunakan yang manual. Ini bersama Cak Zaini yang melakukan perawatan durian di kebun kita untuk hari ini. Tangkinya tangki lama, mereknya Mas Pion. Kalau sekarang sudah langka ini, karena sekarang sudah ngetren menggunakan yang elektrik, yaitu dengan sistem cas. Jadi pakai baterai, tidak perlu pompa-pompa lagi. Tapi yang kita pakai hari ini masih menggunakan yang lama, yaitu tangki merek Mas Pion. Pompanya dari atas. Ya, masih belum selesai. Coba sambil dikucek-kucek biar larutannya tidak numpuk di bawah. Satu tangki ini 16 liter, jadi cukup dengan satu timba air. Ya, itu sudah habis airnya. Satu tangki ini sudah penuh. Dan sekarang persiapan langsung untuk penyemprotan. Minum guys. Kalau mau minum boleh, tapi syaratnya harus berguru dulu sama limbat. Kalau masih belum punya ilmu khusus, jangan pernah coba-coba untuk meminum ini. Ini adalah ramuan khusus untuk membasmi hama. Nah, ini Cak saya ini lagi terkenal nanti ini. Hampir di semua video menampilkan muka-muka sendu ini. Ya, persiapan kita gendong dulu. Tangkinya sudah disiapkan. Ya, ini kita penyemprotan. Jadi dari daun, batang juga harus kena semua. Ini juga ada tanaman lain, tanaman penyerta ini. Tanaman tumpang sari juga disemprot karena beberapa hari ini banyak terserang oleh belalang dan juga ada ulat. Jadi harus dibasmi menggunakan obat pestisida dan juga untuk obat jamur. Ini penyemprotannya dari daunnya harus sampai basah betul-betul. Yang bagian dalam juga semprot juga. Batang-batang juga harus kena semua. Ya, ini berpindah pada tanaman yang lain. Di sini totalnya berisi 27 pohon durian, kombinasi dari
tiga macam bibit, yaitu ada montong, musangking, dan juga bawor. Dan ini adalah durian musangking. Ini tingginya sudah sekitar 2 meteran lebih. Dan untung guys, kemarin ini hujan 2 hari ini berturut-turut dengan intensitas yang sangat tinggi, karena sudah ini 12 harian tidak ada hujan sama sekali. Ya ini sampai basah, yang dalam juga disemprot yang badan. Jadi guys. penyemprotannya harus bagus biar sekali semprot awet sampai bisa 1 bulan ke depan. Ini penyemprotan terakhir sudah sekitar 1 bulan lebih ini. Aman. Dan sekarang mulai terserang lagi, jadi kita semprot lagi. Ini juga ada lagi durian musangking. Ini umurnya yang paling muda di antara yang lainnya. Batangnya semprot juga sama daun bawahnya. Jadi buat teman-teman, untuk penyemprotan enggak hanya di bagian atas saja, tapi juga bagian daun yang di bawahnya juga harus disemprot, karena itu tempatnya ulat untuk bersarang. Jadi antisipasi kita untuk mencegah semaksimal mungkin tidak kembali lagi untuk hama-hama yang lain. Ini penyemprotan pada alpukat Miki. Jadi kita ada kombinasi 3 macam, ada Miki, aligator, dan si manis. Ini ada durian bawor teman-teman. Ini adalah kemarin yang sempat stres, karena ini adalah durian dongkelan yang dipindah planter pack, terus kita beli, ditanam di kebun kita. Kemarin ini stres, rontok, daunnya sudah hampir habis. Ini sekarang sudah baik, sudah tahan, dan sekarang kita harus tetap rawat semaksimal mungkin agar dalam tempo yang enggak begitu lama ini sudah menampakkan hasil yang baik. Sampai basah semua, Bas. Ya, sampai basah. Ini wah, sudah mandi ini. Pagi-pagi ini mendung cuaca hari ini. Oke. Batang juga batangnya disemprot semua. Ini ada juga di sini ada tanaman talas atau keladi. Ya, ini keladi juga untuk membantu itu proses penggemburan tanah. Karena di kebun ini tidak bisa masuk traktor, sehingga tidak bisa ditraktor. Nah, kita menggunakan cara yaitu untuk respirasi akar, dibuatkan saluran air seperti ini. Ini fungsinya 2, satu untuk genangan air waktu hujan, dan yang kedua untuk pernapasan akar, sehingga nanti bisa membantu proses penyerapan oksigen oleh akar, agar pertumbuhannya bisa lebih baik dibandingkan yang tanpa dengan menggunakan saluran air. Ini ada montong, sudah besar. Oke, buat teman-teman jangan lupa di subscribe. Yang belum subscribe, di like, share, dan komen agar channel ini bisa berkembang. Yang sudah subscribe, terima kasih. Buat teman-teman pecinta durian, salam sukses untuk bertani durian Indonesia. Ya, ini ada durian bawor. Ini bawor guys, ini bawor tingginya sama, rata-rata sudah hampir 2 meter ini, 2 meter mungkin. Ya, ini ada pohonnya agak miring, jadi kita tali dengan rafia, diikat dengan penyangga agar tidak terlalu miring. Oke, ini ya. Kaget.
Jadi ini penyemprotan sekarang juga sekalian menyemprot tanaman terong dan juga lombok. Ini kita kemarin memanfaatkan lahan di sini, yaitu saluran air. Jadi yang sebelah kanan dan kirinya kita manfaatkan, daripada jembatan nanti akan ditumbuhi dengan rumput, kita isi dengan tanaman terong. Ini sudah mulai tumbuh, ini daun sudah melebar, ini sudah lebar. Pas kemarin tanam ini daunnya masih ada 3 biji, paling banyak 4 biji, tapi sekarang sudah ada yang 6 biji daunnya, ini ada yang lebih, dan sudah lebar-lebar daunnya. Ini ada juga durian bawor. Ini pohonnya tinggi, tapi cabangnya cuma sedikit. Jadi buat teman-teman, ini sekedar informasi aja. Kalau untuk teman-teman mau beli bibit durian, jadi saya sarankan jangan beli bibit yang seperti ini. Jadi lebih baik beli bibit yang masih pendek, terus batangnya besar, cabangnya juga sudah banyak. Karena ini kayaknya nggak sebanding ya antara besarnya batang dengan tingginya dan jumlah cabang-cabang yang ada. Ya, di sini sekedar informasi buat teman-teman. Ini batangnya sebesar jempol kaki, ke atas kurus, mengurus ini. Ini runcing ke atas, dan cabangnya enggak terlalu besar, kecil. Jadi bisa nanti, ini sebagai contoh saja dan pengalaman saya sendiri yang sudah dialami. Ini ada musangking. Lebih baik teman-teman mungkin bisa milih yang seperti ini ya. Ini tingginya sekitar 130 cm, enggak terlalu tinggi, tapi ini daunnya banyak ini, dan juga ini cabangnya banyak sekali ini. Jadi bisa teman-teman jadi perbandingan, bisa menggunakan bibit yang seperti itu. Jadi ini buat teman-teman ya, bisa nanti jadi referensi. Kalau mungkin mau beli bibit, bisa yang pilih yang seperti ini. Ini dari tanah, nggak begitu tinggi ya, sekitar 30 cm sudah ada cabang. Ini cabangnya banyak sekali. Mungkin ini terlalu lebat, ke depan nanti akan di pruning. Cuman karena ini masih sangat muda umurnya, kita biarkan dulu. Jadi untuk proses fotosintesis pertumbuhannya bisa lebih baik lagi. Karena kalau terlalu muda dipangkas juga kayaknya kurang bagus. Sangat disayangkan karena pohon ini dengan jumlah daun yang nggak begitu banyak. Jadi kita biarkan dulu lah beberapa waktu ke depan, sehingga setelah pertumbuhan batang utamanya cukup, baru kita akan mulai pemangkasan untuk memilih batang-batang yang kurang produktif untuk kita kurangi, dan untuk juga membuang ranting-ranting yang terlalu dekat dengan batang utama, karena itu adalah tempat-tempat yang akan menjadi bakal tempat buah untuk kedepannya. Oke, ini teman-teman, jadi bergambar saja di sini ya. Di sini kita tidak langsung menghilangkan ya, ini ada tanaman pisang. Jadi sebelum kita tanam durian di sini, ini sudah ada tanaman pisang emas. Ini enggak semuanya langsung dibuang, dihilangkan. Ini malah yang sebelah pinggir ini, itu kita pelihara semua. Ini kita dengan tujuan untuk memperteduh dari tanaman durian utamanya. Karena untuk pohon durian yang masih muda itu masih rentan terhadap sinar matahari yang berlebihan.
Jadi ketika panas sangat tinggi seperti yang terjadi kemarin, ini sudah 12 hari tidak ada hujan sama sekali. Dan ternyata banyak daun yang rontok, banyak daun yang menguning. Ini juga ada yang rontok, cuman tidak begitu banyak. Juga ada beberapa pohon yang malah daunnya itu sangat banyak rontoknya. Karena faktor cuaca panas yang sangat tinggi menyebabkan tanamannya tidak kuat terhadap cahaya matahari. Ini contoh buat teman-teman ya. Di sini ada musangking ini. Ini berdekatan dengan pohon pisang. Ini malah tidak berpengaruh. Ini malah pertumbuhannya nggak ada perubahan, tetap tumbuh. Ini cuman sedikit hambatan, sekarang mulai didatangi dengan hama ini, kutu putih. Ini tanamannya di sini ya. Jadi biarpun kemarin dengan cuaca yang ekstrim yang begitu panas dan tanaman ini tidak ada masalah. Dari segi pertumbuhan oke, dan juga terubusnya ini juga banyak. Ini terubusnya banyak. Ini ya, masih kecil. Mungkin dalam 2-3 hari sudah bisa membuka, dan ini adalah daun yang sudah terbuka. Ini pas di sampingnya ini ada daun ini. Kita sengaja biarkan agar pas panas nggak ada hujan seperti kemarin, ini membantu untuk meneduhkan tanaman ini, karena pohon durian yang masih muda itu tidak bisa terlalu banyak panas karena bisa menyebabkan kerontokan pada daun. Ya, di sini juga ada alpukat, ada keladi, ada lombok, terong. Jadi kita menggunakan sistem tanam tumpang sari buat teman-teman. Jadi teman-teman yang tanam durian bisa juga kita bisa mengaplikasikan cara di sini, karena kalau hanya tanam durian dan menunggu duriannya untuk berbuah, karena pasti membutuhkan waktu yang agak lama, pasti di atas 3 tahun. Jadi selama itu kita bisa manfaatkan tanaman-tanaman pendek dan yang tidak berusia terlalu panjang, bisa ditanam di lahan bawahnya dengan sistem menggunakan tumpang sari selama tidak mengganggu terhadap tanaman yang utama. Oke, buat teman-teman, terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.